أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah biar tambah semangat ya. Kita akan duduk santai. Sengaja panitia ini merubah konsep. Jadi yang dulunya saya duduk di atas bangku, tapi kita buat lesehan biar lebih lebih satu sama lain, kita nggak ada perbedaan antara pemateri dan materi, antara yang di depan dan yang di belakang. Tapi tetap di depan juga, di depan saya maksudnya Ustaz. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Siapa yang udah ke kurma berapa kali? Sering ke kurma siapa? Ada yang baru datang? Yang baru datang? Angkat tangan yang baru datang. 1, 2, 3, 1000 orang. Ekspektasi. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini malam Minggu yang insyaallah penuh barakah, kami dari Remaja Islam Masjid Al-Barakah kembali mengadakan kajian umum rutin malam Ahad atau kurma. Ya, jadi yang belum hadir, kurma ini kami adakan setiap rutin di pekan kedua dan pekan keempat di hari Sabtu. Jadi teman-teman yang memiliki waktu senggang, yang ingin datang ke kajian-kajian, silahkan kami memfasilitasi untuk hadir, untuk kita sama-sama ngaji di sini. Ngaji santai, ngobrol perkara iman, kalau katanya di Ustadz Dery Sulaiman. Tapi kita nggak ngambil itu, tapi kita ngambil nama kurma. Walaupun untuk kesekian kalinya juga kita nggak ngasih kurma ya, kan? Buah doang, klub lagi. Bukan aqua, air mineral, karena klub. Ya. Saya perkenalkan diri, tadi MC bohongannya udah perkenalkan diri tuh, Mahdi Ramadan. Ya, ini mendahului. Ya, nama saya Aldo, dan di sebelah saya telah hadir pemateri kita, insyaallah Ustaz Ismaidas. Assalamualaikum Ustaz. Kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya baik. Ustaz Ismaidas ini di kurma 2 pekan yang lalu lah, di dua periode kurma yang lalu berhalangan hadir untuk mengisi di kurma, tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini dia bisa hadir dengan tema yang berbeda. Kalau yang dulu antara pemuda Islam, antara ekspektasi dan realita, tapi kalau sekarang tentang menuju pulang. Saat menuju pulang, Ustaz. Nih ngomong di sini udah pada tahu jalan pulang kan? Dari tempat Al-Barakah nggak susah kan? Saat tiganya susah juga nih dari Al-Barakah. Ya di sini ada rumahnya jauh. Tangerang, Bekasi, nggak ada. Jakarta semua ya. Insyaallah masih dekat nih ya. Apalagi di Tanah Abang lah. Tanah Abang itu pusat. Jadi orang kalau tanya Tanah Abang pasti tahu. Tapi matchnya yang masih belum hilang ya. Image Tanah Abang itu yang masih belum hilang, tapi insyaallah ya, Tanah Abang terkenal dengan agama Islam juga, selain premannya juga, tapi agama Islam juga. Terutama sekarang alhamdulillah di Tanah Abang itu udah banyak masjid-masjid aktif, kajian-kajian keislaman ada banyak. Insyaallah ingin merubah pandangan orang tentang Tanah Abang sendiri. Oke, pada hari ini kurma kita akan membahas sebuah tema tentang menuju jalan pulang. Saya sendiri jujur belum tahu arah kemana secara pasti kajian ini. Tadi MC moderator udah improv ya, ini tentang hijrah gitu. Untuk penasaran ya. Oke, langsung aja kita langsung tanyakan Ustaz, menuju jalan pulang ini apa Ustaz? Baik, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala,
mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang belum nikah dekatkan jodohnya. Yang sudah nikah tentunya ditambah lagi amalnya, kebahagiaannya, dan karyanya. Biasanya orang kalau rajin ngaji pas habis nikah biasanya langsung mendem, ya. Biasanya rajin dan aktif, tiba-tiba habis nikah ngilang, ya. Berhenti pengajian dengan banyak alasan. Apa bininya mencret, anaknya cacingan, ada aja alasannya. Akhirnya nggak ngaji lagi. Hadirin sekalian, itu baru godaan istri, baru godaan keluarga, baru punya anak malas ikut kegiatan dakwah, baru godaan bini, godaan anak, belum ditodong sama Yahudi, ya kan? Belum dicegat sama, sekarang masih ada nggak ya? Belum dicegat Bandar Pakong. Dulu Pakong tahu? Yang tahu berarti udah tua. Belum dicegat Bandar Togel, baru gara-gara bini aja malas dakwah. Nah, hadirin sekalian, kita ngumpul sama-sama. Semoga dengan ngumpulnya kita, Allah mengizinkan kita untuk tidak tersesat jalan dan tahu kemana arah melangkah menuju jalan pulang. Sebelum kita mulai, saya mau nanya, moderator aslinya mana? Di sini, Ustaz. Asli sini? Oh, asli Tanah Abang, Ustaz. Asli Tanah Abang. Yang pakai Palestina asli mana? Palestina ini. Yang kota baratnya? Oh, kota Bambu. Kota Bambu Palmera masuknya ya. Itu. Yang PC Tangerang. Ntar pulangnya kemana? Iya, ntar di rumah saudara mau pulang nggak? Apa di situ selamanya? Iya, ntar pulang nggak? Kira-kira mau pulang nggak? Pulangnya kemana? Tangerang. Ente tanya deh, Ana aslinya mana? Saya aslinya sorga. Iya, kakek saya asli sorga. Nabi Adam kakek saya asli sorga. Jadi saya nggak bangga sama suku, beneran deh. Saya Betawi mau bangga sama suku. Emang suku asli Betawi apa ya? Apalagi Tanah Abang, udah nyampur. Ada Bugis, ada Melayu, bener nggak? Buktinya namanya sebelah sono Games, Gamlate, Martapura. Martapuranya Sumatera, bukan Kalimantan. Sebelah sononya Kota Bumi. Itu kan daerah Lampung. Nyampur. Kalau tanya aslinya mana? Saya bukan asli sini, Mas. Saya asli sorga. Kakek saya Nabi Adam dari sorga. Nenek saya Sayyidati Hawa dari sorga. Saya bakal pulang ke sorga, amin. Dan saya nggak mau mampir lagi. Udah cukup saya kelamaan di dunia. Nanti ada yang mau mampir. Kalau transit masih oke, ya kan? Kita nggak mampir nanti kemana-mana. Ya emang mau ke sorga, transit mampirnya mana? Alam barzah. Tapi langsung ke sorga. Ada yang mau belok dulu ke neraka. Bangsa 3 kali angus mau? Kan nggak mau. Sadari dulu kita aslinya mana, biar cerdas. Kalau kita tahu kita aslinya sorga, kita punya hak ke sorga. Kenapa? Kakek kita asli sono. Jadi saya punya hak waris sorga. Ente sombong bener ngomong begitu. Yang ngomong Quran, ulaika yarisunal firdaus, dan mereka adalah pewaris sorga firdaus. Catat tuh. Jadi jangan takut mati. Kenapa? Karena kita mau pulang. Kalau kita mau mudik, biar kata naik kereta gak kebagian tempat duduk, mojok, nyempit, sama ayam. Itu pojok-pojok gitu. Iya kan? Lagi pojok begitu samping waria. Karena nggak kebagian masuk lewat pintu, kita masuk lewat jendela. Nggak kebagian dalam, kita manjat di atas. Yang penting saya bisa mudik. Bagaimana sih caranya? Yang penting saya bisa pulang ke keluarga. Mau mati sekarang, besok nggak jadi masalah. Kenapa? Orang kalau tahu rumahnya di sorga, dia nggak bakal takut mati. Kenapa? Kita mau pulang. Ini kita nih capek di dunia, letih, capek kita kerja di dunia, cari apa sih? Makanya orang berebut jabatan, saya nangis melihat orang berebut jabatan. Apalagi dai berebut mobil, saya bilang, ya udah
rendah di mata saya. Kenapa? Kalau Abu Dzar aja nangis, Abu Dzar ketika masyarakat udah pada kaya, kemudian para penguasa punya alasan untuk kaya. Apa alasannya ente berebut harta? Ente gak bakal lama di sini. Makanya gak usah ngomong zuhud kalau masih demen ma'alfat. Kalau cuma buat bercandaan nggak masalah ya, buat bercandaan oke. Tapi kalau ente sampai gila mau mobil, mau rumah mega, mohon maaf, ente belum ngerti ajaran pulang berarti. Cari pemimpin besar ulama Islam dari zaman Nabi yang ahli zuhud. Yang ketiga dia memimpin jadi teladan. Tinggal dalam kemewahan cari. Masalah kaya mah banyak. Ada nggak Abdurrahman bin Auf yang segitu kayanya? Bajunya mahal? Nggak ada. Kayak orang kerek. Di sini giginya tanggal. Jangan tanya tanggal berapa. Ya. Ini udah tanggal, masih tanggal muda sih sebetulnya. Giginya ada yang copot kayak orang kerek. Padahal termasuk paling kaya. Kalau ulama dulu nggak punya rumah mega, tapi punya pesantren gratis lagi. Dia nggak punya mobil mewah, tapi dia punya yatim banyak yang diasuh. Jadi kalau masih gila sama harta, mohon maaf. Makanya masyarakat, mohon maaf, masyarakat bukannya benci sama agama, bukan nggak mau nurut kata ulama, bukan. Ulamanya banyak yang nggak dekat sama umat. Dekatnya sama duit. Subuh di masjid susah karena rumahnya 500 meter, ya kan? Dari pintu ke pagar itu 50 meter. Tinggalnya di komplek gede. Azan subuh nggak kedengeran. Gimana anaknya mau biasa ke masjid, azan aja nggak kedengeran. Kita mau ke pagar aja udah jauh, belum buka pagarnya yang 30 kilo, ya kan? Belum ke masjidnya, subuh-subuh mau ke masjid, gak jadi. Ini yang mesti kita pahami, itu pengantar doang. Supaya kita ngerti, ente mau pulang gak? Kalau mau pulang bareng-bareng, kita ntar berjamaah kemana? Ke kampung halaman kita di sorga. Ulaika yarithuna Firdaus, dan mereka pulang sorga. Jadi gak boleh dalam kondisi muslim tuh ada rendah diri, gak ada minder di kita, gak ada. Biar kita dicela, biar ceramah di depan pejabat, biar depan kita orang petantang, kita mah santai aja. Kita nggak anggap orang. Kenapa? Karena ke dalam Nasailullah dikatakan orang yang menghormati orang lain karena hartanya hilang agamanya 2/3. Ini Ustaz bawa mio. Silakan. Ada Ustaz bawa alfat. Silakan. Sampai nunduk orang. Segitu gilanya itu harta. Jadi kalau rapi segala macam ini kan buat menghormati masjid, menghormati jamaah, segitu doang. Mewah juga kagak. Orang Tanabang tahu dah harganya berapa ya kan. Nah ini sekarang untuk pengantar. Kita mulai. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Mau ngapain? Silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah satu-satunya penguasa di muka bumi, hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, panjinya berkibar sampai ke langit tinggi. Walaupun kita semua harus terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya sederhana, tidak boleh ada dua matahari walaupun bulan pudar cahyanya. Tidak boleh tercabut itu iman dari sanubari walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh bumi tenggelam, yang tinggal cuma sorga dan neraka. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia yang paling berani, paling punya nyali, manusia yang paling baik hati, paling baik budi, bicara dengan nurani. Nabi itu manusia yang tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari, gak pernah korupsi, apalagi main judi. Baunya mewangi, mengalahkan kasturi dan melati, dan senyumnya pun berseri, mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti,
suami yang paling sayang istri, pemimpin yang paling menginspirasi, penguasa yang paling berprestasi. Jadi kalau ente baru jadi profesor, tuh usah makin ngeritik Nabi, nggak nyampe levelnya, mendingan cuci muka pakai air kopi. Kenapa nggak sampai? Kenapa? Ente baru profesor, apalagi di Indonesia. Kemampuan ente apa? Ente profesor ekonomi. Kemampuan ente apa? Ente bangkit dari bangsa aja gagal. Berapa puluh tahun kita merdeka, 70 tahun lebih kita merdeka, di bangsa masih kere juga. Terus ente ahli ekonomi sebut bercuap-cuap, basi. Ente profesor bidang apa? Pendidikan. Coba di bangsa pendidikannya bisa nggak kemudian kita arahkan jadi lebih baik? Kita belajar sampai S3, plus lulus S3, ngelamarnya krepan juga. Akhirnya digojek-gojek lagi. Nah, elahnya begitu. Jadi kalau mau ngeritik Nabi, ngaca. Kenapa? Mohon maaf nih, kalau ngomong prestasi, ibarat kata, kita udah naik kelas 5 kali, terus yang juara 1 kita kritik. Dia sih belajarnya kurang bagus. Enggak, dia jawab soalnya begitu, hadisnya belum tentu benar. Yang juara 1 kita komentarin, salah menjawabnya. Nah, kita 3 kali nggak naik kelas, kan harusnya ngaca. Ini juara 1, Nabi juara 1 prestasinya. Yang ngeritik orang Indonesia, ya elah. Kan gurunya ngaca. Kita bilang tuh orang jelekkan matanya, kita nggak ngaca, hidung kita upilan. Kenapa? Profesor pendidikan mengkritik Nabi. Nah, anak TK di Indonesia disodomi di sekolahan. Harusnya kan introspeksi, jangan merasa paling pintar. Anak SD merkosa temannya sendiri. Di Kebayoran anak SD ngebakar temannya, kalau nggak salah Kebayoran. Kelas 2 mukulin temannya sampai mati, malakin temannya, nggak dibagi duit, itu temannya dipendam, dicopet tadi apa, di kubangan sampai meninggal. Anak SD berlima merkosa. Ada kelas 5 SD yang hamil. Kelas 5 SD, ya pasti di luar nikah. Di kelas 5 SD sampai mau nikahin. Anak SD tuh. Anak SMP rekaman pornografi, porno aksi. Yang SMP, yang kuliah ngospek adik kelasnya sampai mati. Ada juga yang udah jadi rektor ketangkap polisi karena korupsi, sekamar bercabai-cabean. Ya, jadi ente profesor bidang apa? Prestasinya sampai kemana kok ngeritik Nabi? Apalagi kalau ada orang cendekiawan ngomong, ya perkataan Rasul belum tentu benar. Lah kalau Rasul belum tentu benar, apalagi perkataan lu? Iya kan? Perkataan lu yang gak benar. Ya Rasul belum tentu benar. Pak ente gimana? Belum jelas. Iya kan? Rasul mau tahu karyanya. Dia mengangkat budak jadi mulia. Di zaman Rasul itu masyarakatnya belum ada kecamatan, belum RW ini belum ada, karena peguyuban. Emang kabilah, ya anak tenabang gak lontar, anak ya kabilah begitu, ya kan, lagi tenabang kan, paling banyak dah forumnya, dia paling banyak dah forum paling banyak dibikin, nggak tahu yang jalannya mana udah. Maksudnya adalah itu peguyuban begitu, nggak bisa baca lagi. Apa prestasi Nabi? Orang yang gak mampu baca, Nabi ajak memimpin dunia, menaklukkan dunia, dijatuhkan Kisra Persia, jatuh Bizantium Romawi, hancur Imperium Yunani dari masyarakat yang baca aja belum bisa. Nabi itu ketika budak dijadiin keset lebih rendah dari hewan, Nabi pasang badan dengan budak. Bahkan Nabi miskin bareng-bareng dengan budak. Hartanya mana? Dikasih ke masyarakat. Ada suatu ketika orang Baduy ini datang, ya Muhammad, ente enak, kalau ente kasih makan dia, perut saya diganjel batu, diganjel perutnya pakai batu. Nabi senyum doang Pak Barang. Kenapa? Nabi buka gamisnya, perut Rasul diganjel batu 2. Itu babi pulang, karena batunya banyak Rasul. Oh, banyak Rasul batunya. Kalau orang Indonesia langsung di center. Wah, kayaknya tembus nih. Baca nih Rasul, baca. Dan orang kita begitu, ya kan? Lagi tren batu, semuanya batu, cincin batu, kalung batu, kata kencing batu. Orang kita mah begitu, demen dengan musrik-musrik. Jangan kalau kecubung ulung itu buat naklukin janda. Kalau kecubung tuh, kalau kita punya kecubung udah bolong, kita pakai.
Itu perempuan kita masukin rambutnya di bolongan kecubung, itu kita masukin itu ikut langsung. Karena kan rambutnya ketarik. Itu lububut namanya. Kalau tapak jalak bukan jagoan. Ente kalau jualan tapak jalak itu termasuk klasik, nggak bakal nggak laku. Kalau jadi itu buat jagoan. Kenapa? Tapak jalak itu bisa buat jatuhin orang yang punya ilmu ke dalam. Kalau orang Indonesia percaya begitu-gitu. Makanya kenapa Hajar Aswad ditaruh di Mekah? Salah satu sebabnya karena memang masyarakatnya udah siap. Kalau sebab-sebabnya logika ya, ibrohnya karena udah siap. Kalau Hajar Aswad ditaruh di Indonesia, di center, konblok aja dibongkar, bahkan di daerah Kemang itu kuburan nisannya digetokin. Kenapa? Oh, batunya bagus nih. Orang kita begitu. Bagaimana lagi ketika perempuan diwarisin, diperjualbelikan perempuan tuh? Ketika perempuan direndahkan manusia, Nabi pasang badan seorang diri, belain perempuan, memuliakan wanita. Itu lo nggak usah ngomong feminisme dah segala macam. Islam lebih ngerti soal perempuan. Dan jangan bangga sama adat. Ketika Islam memuliakan manusia, di Indonesia yang ente banggakan kerajaannya dulu itu masih berdasarkan kasta. Ente yang nggak punya darah biru nggak bakal bisa berharap bisa hidup tenang. Kenapa? Ente kastanya sudra. Nampes aja dijatah, nampes aja dijatah. Ente sudra. Ente mau banggain itu bangsa yang manusia dikelaskan. Kalau ente bukan darah biru ketua raja, ente kelasnya kambing. Jadi jangan bangga kemudian merasa adat kita hebat. Bangsa kita jatuh bukan hanya karena POC datang. Mesti catat sejarah. Ketika kerajaan di Indonesia jatuh, itu bukan karena Islam muncul, karena emang moralnya hancur. Ingat kisah yang katanya benar atau salah nggak jelas. Raja-raja di tanah Jawa berebutnya perempuan Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes sampai ke keturunannya 7 keturunan. Belum anak ukuran 1 dan anak ukuran 2 ketika bisa datang. Saling bunuh untuk keluarga, berebut jabatan menjanda. Itu bangsa dulu begitu. Islam datang memuliakan. Bagus mereka di Indonesia. Kenapa? Kalau nggak ada Indonesia, nih bangsa dibantai mau penjajah. Masuk Eropa ke Amerika, India hancur nggak ada sisanya. Masuk Eropa ke Australia, aborigin dihancurin. Bahkan masuk kemudian bangsa Eropa di bangsa Maori, ya di New Zealand hancur bangsa Maori disiksa sampai direndahkan. Masuklah kemudian di Asia Tenggara bangsa Eropa masuk ke tanah Melayu, ke tanah Sunda. Bisa nggak dihancurkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada umat Muhammad pasang badan, bela-belain nyawanya disiapkan untuk membela di bangsa. Berilah negara Republik Indonesia. Ini mesti catat sejarah. Kalau bukan karena bangsa Indonesia, kemudian ditolong Air Turki, Utsmani, sampai Saudi nolong. Bahkan ada kisah meriam lada cepu. Dia ngasih kita meriam untuk membela diri, kita kasih lada. Lada dibawa di perahu besar. Karena ombak sono kemari, kita belum bisa ngebawa lada. Akhirnya itu lada terbang sono, terbang ke sini, kena badai, habis. Sisa cuma semangkok, secepu. Itu meriam buat perang, cuma kita bayar melada secepu. Itu sejarah tuh. Bagaimana Nabi itu luar biasa. Makanya kalau bicara soal Islam mesti dipahami. Bahkan kita nonton Ramayana dan Mahabharata. Dulu di kita ada, tapi kan udah kemudian direvisi sama Sunan Kalijaga bahwa yang perang Mahabharata, Pandawa neraka, Kurawa neraka, Yudhistira naik kemudian menuju Nirwana. Nyampe di Nirwana dia Arjuna neraka, Nakula Sadewa neraka, Bima neraka, Gatotkaca neraka. Dia bingung dengan cara apa saya bisa ke Nirwana, kembali ke jalan pulang. Dengan cara apa saya bisa ke surga? Nangis Yudhistira, dia orang paling jujur, bukan orang lagi dia, disebut anak-anak dewa. Paling jujur, gak pernah bohong kecuali dalam perang Baratayuda. Karena saking jujurnya, itu kereta dia ngambang, gak nyentuh tanah. Ketika sekali dia berdusta untuk melindungi Gatotkaca, jatuh keretanya. Tapi dia gak bisa ke surga.
Sebaik apapun orang nggak bisa ke surga. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka makhluk paling buruk. Kenapa? Karena non muslim. Jadi non muslim kalau kita bilang kafir jangan tersinggung, bukan. Kafir itu maksudnya belum Islam. Jadi bukan kita hina ente kafir, emang ente nggak muslim. Istilah kita namanya kafir, iya kan? Ya tanya aja agama lain. Ya kalau orang nggak masuk agama dia masuk surga nggak? Enggak. Jadi jangan merasa dihinakan, biasa aja. Dan kafir itu dalam Islam ulaika makhluk paling jelek. Jangan makin dipuji-puji dia. Nah, hari sekali kembali ke masalah tadi begitu. Bukan dengan cara apa Yudhistira bisa kembali ke nirwana. Dia kemudian semedi, baru dia dapat ilham. Dia mesti punya yang namanya ajian. Namanya ajian Kalimosodo. Dia berjalan mencari ajian ini, kemudian ketemulah dia dengan rahib. Inilah wayang versi Sunan Kalijaga. Wayangnya tanah Jawa. Beda dengan wayang India. Wayang India terjadi perang antara Kurawa dan Pandawa karena berebut ego, berebut siapa yang lebih mulia, dan berebut perempuan, berebut janda. Anak dewa kerjaan berebut janda. Berebut siapa? Drupadi. Ya, jangan salah. Kita bangga menghadap kita tinggi-tinggi. Padahal dulu raja-raja dulu hancur karena berebut perempuan. Bahkan di Ponorogo difitnah bahwa di Ponorogo perang lawan Belanda karena halaman keluarganya digusur buat jalan Belanda. Masa di Ponorogo melawan Belanda karena halaman rumahnya kegusur? Emang kita pedagang Kang Asongan digusur kita perang lawan Satpol PP? Bukan. Ibu di Ponorogo ngebela negara. Panglima tanah Jawa, dia perang masalah akidah, makanya sorban dia pakai, gamis dia pakai kudanya, memimpin tentara tanah Jawa mengusir kafir VOC. Sejarah. Nah, karena kita buta sejarah, kita buta agama. Muncullah sekarang generasi-generasi muda yang ya kalau zaman Rasul kan generasi Rabbani, bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani yang dekat ke Quran, generasi yang Qurani. Kalau sekarang kan generasi cabi-cabian, ya kan? Lagi tren lagi sekarang musimnya LGBT. LGBT kan bahasa keren. Kalau bahasa kita kan banci kaleng. Maho manusia homreng kan begitu. Nah, hadirin sekalian, muncul kemudian di kita makin lama makin jauh dari agama. Ini yang disebut dengan tersesat. Maksiat jadi adat, judi jadi hobi, zina jadi budaya, korupsi jadi tradisi. Kita nggak yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya kita tersesat, salah jalan, bingung kemana dia melangkah. Akhirnya apa? Allah cabut bahagianya. Makanya kemudian disebutkan dalam Quran, alam ya'ti lil ladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang pendosa, orang-orang yang maksiat, orang beriman yang maksiat dengan lembut. Cuma ente ngelawan, beneran dah. Orang yang ngingetin ke agama, ente ngelawan. Ustadz juga gak ada yang galak ke orang, gak ada dia galak hati ceramah, ngingetin ini maksiat. Gak ada yang galak. Boro-boro kita ngomong di tamrin, kita nyerempet kucing mati, was-was digaring. Waduh, kemarin kucing tuh tadi nuntut saya lagi di kiamat, kan ngeri gitu. Nyerempet kucing aja kita was-was. Lagi Ustaz kalau ceramah galak-galak itu karena dia lapar, ya kan? Jalan dari maghrib belum sempat ceramah makan, langsung ceramah itu doang sebetulnya. Nah, hari ini sekarang juga habis makan dia anteng lagi. Nah, hari ini saya Allah manggilnya tuh ya Allah manggil kitanya dosanya banyak. Saya banget. Alanya tilil lazina. Apa belum waktunya buat orang-orang beriman antasya untuk kembali khusyuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis paling pindinar. Di maksiat semuanya dilakukan. Mau ngapain saya di dunia? Gak ada yang saya sukai. Bini juga berkhianat, keluarga juga gak senang saya, anak pada gak nurut. Ngapain saya di dunia? Semua kejahatan dilakuin, apa aja dilakuin, hancur-hancuran udah kerjain. Sampai satu ketika ya akhirnya dia nikah juga lagi
Ketika dia nikah kemudian Allah kasih anak. Ternyata anaknya Qurrata A'yun, dinamakan anaknya Fatimah. Mulailah kemudian dia ada sesuatu yang dicintai Allah Fatimah. Dia sayang anaknya. Sampai dia nangis, ya Allah, akhirnya dia ada sesuatu yang membuat dia bisa hidup. Ada alasan untuk bertahan hidup. Tadinya mati, dia udah mati. Mau berantem, bener-bener bodoh dah. Ngapain kita hidup juga? Ketika punya anak, dia sayang, ya Allah, anak saya. Sampai anaknya 2 tahun, udah gede. Dia udah berhenti, maksudnya tadi dikurangi segala macam. Anaknya hafal Quran, dekat dengan Quran. Sampai suatu ketika Malik bin Dinar ngobrol sama anaknya, dia ngobrol, tiba-tiba anaknya membacakan ayat Al-yatil ladzina amanu antasya qulub bizikrillah. Lizikrillah, apa belum waktunya? Belum. Menunggu kapan sih? Wahai kalian orang beriman, untuk kembali hatinya khusyuk ingat sama Allah, menunggu kapan? Nunggu kita stroke, kena kanker otak. Nunggu istri kita kena kanker payudara. Nunggu anak kita ketangkep narkoba. Nunggu kita udah sakaratul maut. Nunggu kita tua yang gak ada apa-apa, gak ada amal lagi, kecuali karya kita terakhir jualan di lapak-lapak, pisidi-pisidi jorok. Menunggu apa lagi? Nangis paling meninggal. Ya Allah, saya taubat ya Allah. Anakku engkau benar. Dia ditaubat. Pas dia taubat kemudian Allah cabut nyawa anaknya. Allah cabut nyawa anaknya. Kita taubat Pak, ketika kita taubat tiba-tiba kerja kita makin sulit. Kita jauhin riba, tahu-tahu utang kita makin banyak. Kita udah dekat sama Allah, udah makan gaji, udah ikut sholat ke sana kemari, ada yang ikut jamaah tabligh, ada yang ikut pengajian mingguan, ada yang ikut pengajian taklim para ulama. Tapi ketika mulai dekat sama Allah, tiba-tiba istri kita ninggalin kita, kerjaan kita bangkrut. Ada masanya begitu. Ngamuk Malik bin Dinar, ya Allah, apa saya salah? Saya udah taubat, kau cabut nyawa anak saya. Apa salah saya? Enggak begitu caranya. Iya, saya udah benar. Kenapa kau cabut nyawa anak saya? Apa alasannya? Saya udah taubat. Ayo marah Malik bin Dinar. Dia nggak maksiat lagi. Dia mabuk sampai ngeletak di pinggir jalan, jatuh ke got segala macam. Sampai suatu ketika dia mabuk sampai pingsan. Dia tertidur. Ketika Malik bin Dinar tertidur, dia bangun di tengah neraka yang hendak membakar dia. Gelap, api di mana-mana. Ini kisah di antara kisah orang yang pendosa itu yang sakaratul mautnya. Mohon maaf, suka nyela anak muda yang ngaji. Ada di daerah Kebonjeruk, anak muda bikin pengajian dia cela. Ngaji apa tuh? Pengajian sesat. Bilang begitu. Anak muda pengajian sesat. Saya dengar begitu, saya nyaut, yang gak sesat minta ngaji. Mana ada orang ngaji sesat? Lu tuh sesat gak ngaji. Sok alim lu sok kafir. Sok suci lu sok najis. Tapi dia tokoh. Saya gak takut sama dia, biar kata dia tokoh situ. Kasus itu gak ada takutnya saya. Kenapa? Yang dakwah bareng saya ponakan dia. Jadi ponakan sendiri dilawan. Tokoh ulama setempat cuma gak benar. Sampai suatu ketika sakaratul maut itu orang. Sampai kita datang, ya Allah, Ustaz tapi nggak mendukung agama Islam, dia jual agamanya buat dunia. Dia kan bela-belain orang kaya, bela-belain orang kafir. Lihat aja matinya. Pas kita datang teriaknya apa? Api. Ya Allah, belum mati aja Pak, udah mau dibakar sama Allah. Belum mau mati aja, dia lihat api yang mau ngebakar badannya. Tapi kurang hati kita begitu. Emang kurang pemimpin bangsa kita yang menghina umat, menghina ulama. Matinya Allah seksa. Sebelum matinya sakaratul mautnya udah ngejelekin dirinya. Bahkan sebelum dia mati Allah hinakan di hadapan rakyatnya sendiri. Dia sejarah pemimpin-pemimpin besar bangsa kita. Ketika dia melawan umat, menghina ulama, zolim sama aktivis dakwah, lihat matinya.
Belum mati aja Pak, sakaratul mautnya susah, berobat gak dikasih, dihina sebagai koruptor, dijelek-jelekin sama rakyatnya sendiri. Kalau kita bukan Allah, siapa yang memuji kita? Gak ada. Sekarang lebih banyak orang-orang ketangkep penjara karena maling, karena koruptor, dan lain sebagainya. Nah, hadirin sekalian, ini Malik bin Dinar neraka ya Allah. Dia takut. Ketika dia lari, tiba-tiba dikejar, ada ular besar yang mau makan dia. Ular raksasa yang mau mencabik-cabiknya. Dia lari lagi bingung. Tiba-tiba dia ketemu dengan seorang kakek tua, ulama, seperti ulama. Larilah engkau ke sana. Tuhan bantu saya Tuhan, saya nggak bisa. Engkau lari ke sana, lari ke sana. Tapi bantu saya, nggak bisa. Dia lari ke sana, kakeknya selalu ngikutin. Tapi nggak bisa membantu, lari engkau ke sana. Dia lari terus sampai kemudian dia terjatuh, neraka udah membakar dia. Tiba-tiba ular bersiap mencabiknya. Tiba-tiba dia dengar riuh-riuh anak-anak kecil berteriak, Fatimah, Fatimah, Fatimah. Dia nengok, ternyata ada taman indah di ujung sana. Anak-anak kecil saling berteriak, Fatimah, ayahmu Fatimah, Fatimah, ayahmu datang Fatimah. Dia kaget. Suara anak-anak memanggil anaknya, Fatimah. Kemudian dari belakang anak-anak kecil itu keluarlah seorang anak kecil, anaknya Fatimah. Fatimah, ayahmu Fatimah. Fatimah keluar. Tiba-tiba Fatimah mendekat ke dia. Dibangunkan ayahnya yang sedang terjatuh. Hilang nerakanya, apinya hilang yang panas tadi, ularnya lenyap. Fatimah duduk di pangkuan ayahnya sebagaimana dulu dia pernah hidup. Ayah, bagaimana kabarmu? Aku takut Fatimah, ada api mengejarku, ular hendak mencabikku. Ayah, neraka adalah balasan atas dosa-dosa yang pernah ayah kerjakan. Ular yang hendak mencabik adalah amal-amal buruk yang selama ini ayah kerjakan. Orang tua tadi amal baik ayah, dia nggak bisa membela karena dia lemah ayah. Dia lemah ya. Terus bagaimana Fatimah? Ayah, aku hadir untukmu ayah. Sungguh Allah cabut nyawaku, Allah panggil aku untuk pulang, supaya dengan itu aku bisa menyambutmu, memandumu ke dalam surga ayah. Bagaimana Allah sayang sama kita? Ketika Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, kita merasa berat. Ternyata dengan cara itu Allah memandu kita ke surga. Ternyata dengan cara itu Allah mengingatkan kita. Malik bin Dinar akhirnya sadar, ternyata dicabut nyawa anaknya, supaya dengan itu Allah mengizinkan dia masih bisa masuk ke dalam surga dengan cara bersabar atas kematian anaknya. Sadar dia. Ketika dia semua dia sadar, dia nangis. Ya Allah, Allah baik sama dia masih salah paham juga. Mungkin kurang piknik kali. Akhirnya Malik bin Dinar terkenal sebagai seorang dai yang biasa datang di masyarakat. Ya, datang ke masyarakat ngajak orang sholat. Biasa manggil orang di pinggir jalan. Ayo teman-teman, alam yatil lazina amanu tasya qulubuhum bizikrillah. Apa belum waktunya buat kita untuk ke masjid lagi sama-sama kita sholat, ingat sama Allah? Apa belum waktunya teman-teman, yuk kita ngaji lagi sesaat sejenak kita bicara keimanan? Apa belum waktunya kita sama-sama kumpul berbagi 1000, 2000 dan rezeki yang kita dapatkan, supaya Allah mengizinkan kita menjejakkan kaki di surga? Apa belum waktunya teman-teman untuk kita tinggalkan yang haram, supaya kita tidak terjebak lagi ke neraka? Apa belum waktunya teman-teman untuk kita sekarang tinggalkan riba, tinggalkan maksiat, tinggalkan kemusyrikan? Apa belum waktunya bagi kita untuk meninggalkan harta, menjadi gila sama dunia, semuanya berlomba-lomba untuk jadi cepat kaya? Apa belum waktunya saat-saatnya kita berbagi, berkorban untuk kemuliaan agama ini? Malik bin Dinar. Nah, ini sekalian, saatnya kita kembali. Badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada tubalil ghuraba. Sungguh Islam datang dalam keadaan asing. Suatu saat lagi kelihatan asing. Kalau dulu Islam asing wajar. Kenapa? Karena Islam masuk ke masyarakat yang kafir, jahiliyah, wajar. Nah, kalau Islam sekarang dianggap asing, yang enggak asing kan orang Islam juga. Kok umat Islam
terhijab dari agamanya. Umat Islam mengasingkan agamanya sendiri. Makanya ulama mengatakan yang disebut orang asing itu man ahya sunnati inda fasadil ummah, yang menghidupkan sunnahku di tengah orang yang merusakkannya, di tengah kerusakan umat. Saatnya kita kembali. Nah, kalau sekarang kita lihat kemaksiatan udah luar biasa. Kalau dulu Islam datang dalam keadaan asing wajar, karena orang kafir nggak ngerti sama sekali. Nah, ini juga jawaban terhadap orang-orang kafir. Kalau ada yang bilang jilbab dari budaya Arab, maaf. Kalau jilbab budaya Arab, orang Arab gak bakal melawan Nabi. Kalau banyak keislaman, nutup aurat itu budaya Arab, maka orang Arab masuk Islam semuanya. Ini enggak. Orang Arab ketika Nabi datang ditentang. Kenapa? Karena Islam melawan budaya. Melawan budaya Arab waktu itu. Makanya orang kafir melawan Nabi, menentang. Contoh, jilbab dari Arab. Kapan orang Arab pakai jilbab? Orang Arab lu tarik perut, buka aurat. Kapan dia pakai jilbab? Justru sebelum bangsa Arab pakai jilbab, lebih dulu bangsa Romawi pakai jilbab. Jilbabnya para biarawati. Mirip sama kita. Jadi kalau dibilang jilbab dari Arab, sejak kapan? Justru orang Eropa lebih dulu pakai jilbab. Cuma kemudian ajaran mereka dilupakan sendiri oleh umatnya. Sekarang mereka bangga dengan telanjang-telanjang busana. Dibodohi oleh orang-orang penyembah pagan, penyembah berhala, penyembah nafsu, anak cucu dari bangsanya kaum Nabi Lut yang suka maksiat dan LGBT. Laki-laki demen laki-laki, suami kumisan, istri jenggotan, anak lakungan. Nah, hadirin sekalian, ini begitulah yang terjadi di sekitar kita. Nah, terus bagaimana supaya bisa kita kembali di jalan pulang? Yang pertama, yakin sama Allah. Yakin surga. Anda yakin gak? Kita dapat istana di surga seluas langit dan bumi. Bidadari yang cantik sekali, matanya jeli. Bidadari ludah laut, laut yang asin tawar. Itu baru ludahnya tuh, baru ilernya, belum dakinya. Apa hebatnya dengan surga? Bahkan Allah cipratkan surga di dunia, di hati kita. Nabi sama istrinya itu modal cinta doang. Cinta pada Allah, cinta dalam keimanan, bahagia padahal nggak ada harta. Nggak ada harta, Nabi bahagia dan mulia. Pemimpin yang mampu menaklukkan dunia, Nabi itu. Nah, kita harta ada, duit punya, masih stres juga. Ente nyari apaan sih? Ente nyari apa ya? Harta udah banyak, tapi itu masih jarang ngaji, jarang nyari apaan. Hidup berantem mulu, ribut mulu, bacok-bacokan mulu. Anak tetangga berantem. Bapaknya ribut dua, yang satu bawa balok, yang satu bawa golok, yang satu main bacok-bacokan, yang satu mati, satu masuk rumah sakit, masuk penjara. Anaknya besok main lagi berdua. Ya, anak kecil berantem wajar. Ini masyarakat stres. Ketika nggak ada surga di hatinya, wajar kita nggak bisa pulang. Kenapa? Kaya tapi nggak bahagia. Ketika orang nggak yakin mau kaya tapi nggak bahagia. Firaun kaya matinya kelelep, Korun kaya matinya longsor. Raja Namrud kaya matinya keselak nyamuk 400 tahun sekaratul maut. Raja Namrud. Kenapa? Nabi mau dibakar. Nabi ini dai ngingetin malah kita gebukin. Ya Allah, lewat banget setannya deh. Iya kan? Orang ngajak kita berbuat baik, kita fitnah, kita hina. Ini bangsa model apa sih? Emang kurang rusaknya bangsa kita karena seks bebas, karena pornografi. Apalagi yang menyelamatkan kita kalau bukan agama? Apalagi? Ini bangsa anak kecil berani bunuh kakeknya karena berebut warisan, membunuh bapaknya karena nggak dibagi duit jajan. Kalau bukan karena agama, siapa lagi yang menyelamatkan kita? Kalau bukan karena agama, udah dari dulu kita bunuh-bunuhan. Memang kita nggak sadar. Tapi kalau ada surga di hati kita, bahagia, lapang dada.
Nah hadirin sekalian, kaya nggak bahagia. Michael Jackson terkenal kaya, uangnya banyak, matinya stres narkoba. The King of Pop, The King of Rock and Roll, Elvis terkenal kaya, uangnya banyak, matinya kecanduan obat. Mabok, kaya nggak bisa memberi kebahagiaan, atau ya? Orang kaya belum tentu bahagia, benar nggak? Orang kaya belum tentu bahagia, apalagi yang miskin. Kaya aja belum tentu, itu miskin makin belagu sih. Iya, negara di bangsa hebat, bangsa kaya, bangsa hebat lawan Allah, hancur. Nanti bangsa udah kerek lawan Allah pengok. Kita ngomong bangsa Indonesia, dulu Nusantara lebih hebat katanya, nggak bersisa tuh. Majapahit tinggal situsnya Trawulan, Sriwijaya bahkan situsnya nggak ketemu di Sumatera, malah diakuin situsnya ada di Filipina. Sriwijaya bangsa kita hancur. Lebih hebat dari itu negerinya kaum Firaun, raja-raja Farao, Raja Ramses 1 sampai ke 6. Itu masih meninggalkan Sphinx sampai hebatnya. Patung raksasa singa, berkepala manusia. Piramidnya masih ada sampai sekarang. Hebat itu bangsa, hancur melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita makin melawan Allah, susah di kita. Itulah yang terjadi di kita. Kaya udah bahagia. 70% artis kena narkoba. Ente hidup mencari apa sih? Ente nyari popularitas, capek, lelah, letih. Ustadz mau nyari apaan? Nyari popularitas. Nangis ente, melacuri diri. Kita mau bilang apa lagi? Sampai saat kita tahu, kita tua, kita sadar tuh popularitas, harta, tabungan gak kepake buat kita. Yang kepake tuh kita ke masjid, kita sholat, kita ngaji, sampai nangis. Baru kita berasa hidup kita punya arti. Dunia kan letih, melelahkan, capek. Kenapa? Karena kata Nabi bangkai nyamuk, sayap nyamuk, bangkai anjing pinggir jalan tuh dunia. Kita kumpulin untuk berbagi. Ibarat kita ngumpulin pupuk kambing. Pupuk kambing itu kan tinjaknya kambing. Kita kumpulin bukan buat kita pajang. Tai kambing ente pajang. Itu tai kambing ente kumpulin supaya ente bisa sebar, supaya tanah subur, pohon-pohon numbuh, dunia berkah. Bukan karungan tai kambing ente kumpulin, ente hias-hias. Dunia tuh, kalau ulama belum ada yang begitu, nggak bakal khalifah muncul lagi. Ente kenal Umar bin Abdul Aziz, apa hebatnya? Dia tahu jalan pulang. Ketika dia jadi pemimpin, hartanya disedekahin semuanya, dikembalikan ke Baitul Mal, sampai istrinya punya kalung indah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Istriku, kenapa engkau tidak berikan ke Baitul Mal? Abang, ini warisan bang, warisan dari orang tua kita. Ini bukan dari harta manapun, bukan dari gaji, bukan dari mana, dari turun-menurun, jadi kalungnya. Iya, tapi aku nggak bisa hidup bersama kalung yang kaya begitu. Kalau itu yang abang rasakan, udahlah, nggak ada gunanya kalung buat saya. Yang penting mah abang dikasih. Sampai Umar bin Abdul Aziz 2 tahun meninggal, mimpin negara 2 tahun, nggak ada rakyat miskin. Ada yang miskin siapa? Rajanya. Ketika meninggal Umar bin Abdul Aziz, temannya nanya sebelum meninggal, apa yang kau sisakan buat anakku? Apa yang kau wariskan buat anakku? Keimanan sama Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan pada Rasulnya. Itu yang aku tinggalkan. Meninggal, kemudian istrinya datanglah kemudian raja berikutnya membawakan kalung. Wahai bunda, ini kalungmu. Kami tahu ini kalungmu. Dibalikin, ditolak. Sesuatu yang aku sudah berikan, aku janjikan kepada suamiku, apa mungkin aku ambil kembali berikan? Kenapa? Karena dengan ini aku bisa menyusul suamiku. Dia tahu jalan pulang, Pak. Nah, hadirin sekalian, berapa banyak orang ngumpulin harta buat anaknya, buat keluarganya. Tapi akhirnya justru dia lupa sama keluarganya karena sibuk nguber-nguber harta tadi. Nah, hadirin sekalian, kembali, kaya nggak bahagia, punya harta menderita. Kaya tapi insomnia tuh. Ente kaya tapi susah tidur. Nyari apaan hidup?
Artis pada insomnia, susah tidur, pada kelayaban, stres, malam-malam masih ngain stres. Karena hatinya nggak tenang. Orang kalau nggak dekat sama agama gitu Pak, susah tidur. Coba kita dekat sama agama, ada nggak yang susah tidur? Malah tidur mulu ya. Jumatan aja pules. Khotib baru naik, dia udah nunduk gitu. Berlinang air mulut. Orang nggak berlinang air mata. Dia berlinang air mulut sampai Bilal tidur, Jumatan Bilal tidur. Masa bingung orang barat kok ada yang susah tidur sampai tahunan dah. Coba dia masuk Islam, datang Jumatan, pules dah. Orang ada khotib tidur aja udah begitu aja. Nanti dikit lagi nih, oh iya, ternyata khotibnya jualan kambing. Jadi pas mau sholat subuh tadi dia masih ngantar kambing, tapi dia ngantuk aja. Makanya bingung, kok ada yang susah tidur? Karena stres. Kalau orang miskin susah tidur wajar ya, nyamuk banyak, utang banyak, WC mampet, muka jelek, wajar deh. Orang kaya kamar gede 5 kali 8, WC 5 kali 10, samping rumah kalau renang TV layar datar di papan tulis, remote segede panci, tidur susah. Quran di rumah Pak ada 10 kali Quran, yang paling mahal dibeli. Tiap ada terbitan baru Quran, per kata terjemahannya, per kata per warna lagi, per kata per warna per bahasa, ada Inggrisnya juga. Bisa ngaji sendiri tuh Quran ya. Ini Quran kita pakai tunjuk pulpennya, keluar ngajinya. Masuk agak tuh pulpennya yang ngaji dia. Masyarakat mau instan, mau cerdas tapi bodoh. Mana ada belajar Quran sama pulpen. Belajar Quran mau ustaz timur ya enggak Pak, kita bisa belajar baca cukup dengan mendengarkan. Ya kagak, ente nyebut toknya salah sampai yang ngebenerin. Nyebut toknya nggak bener, ya kan Al-Fatihah keliru-keliru gimana? Masa orang walot dia walot do gitu. Ya imam nih supaya kedoknya pas, bukan walat. Walot do lamnya jadi lo. Ya kan kayak Allah, lam jadi lo. Ini walot do. Jadi kenapa? Ya karena itu belajar mau pulpen. Pulpen nggak berani negor. Ya kalau negor baterainya dicabut, diem tuh pulpen. Belajar tuh Pak, saya udah ada kursus ngaji Pak, 3 hari bisa baca Quran. Ya Allah, ini belajar piano aja tahunan bayar jutaan, ngaji malas bener, ya Allah. Padahal cuma beli buku Iqra sampai 6, ya tipis-tipis lagi. Kita belajar joget aja Pak, belajar joget. Itu yang namanya apa? Tarian yang begitu, anak kecil Pak, balet. Itu jutaan habis. Belajar ngaji malas luar biasa di kita. Ya nyari kursus kilat. Ya ngajinya nggak bisa kilat begitu kesamber iya. Iya akhirnya kan disemangatin, walaupun semangatnya kadang-kadang kita salah ya. Semangatnya berlebihan. Menghafal Quran semudah tersenyum. Ini ada yang ikut tahfiz nggak? Ada yang ikut tahfiz nggak di sini? Ikut hafal Quran. Saya bingung kalau ada orang bilang menghafal Quran semudah tersenyum. Kita ngapal sampai gulang-guling Pak di kasur, sampai buyong kita lihat Quran, sampai Quran hurufnya sama semua. Ya kita udah ngapal nih Pak, kalau udah mentok, ya kan, murojaah pagi sejus, sore sejus misalnya. Orang ngapal Quran tuh udah di sini palanya buyong aja. Udah capek makanya itu nyemangatin menghafal Quran semudah tersenyum, ya kan, apalagi dengan isyarat, ya kan, dengan gerakan tangan. Jadi hafalannya nempel. Ntar kalau dia jadi imam bingung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya ini kan nyemangatin boleh ya, nyemangatin boleh. Tapi yang nggak gitu-gitu amat ya. Susah kalau nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan gampang. Ya kan yang apa? Telkom manajernya itu umroh doa, ya Allah saya pengen hafal Quran. Doa serius minta sama Allah. Nangis pas umroh 3 tahun manajer kerjanya banyak. Sibuk 3 tahun hafal Quran. Ada murid saya di sekolah duafa tuh non muslim Pak, Chinese, non muslim bapaknya non muslim, dia juga Chinese, agamanya ngikutin bapaknya masih belum jelas. Saya mau nyokolin anak di sini, mohon maaf, ibunya datang, Bu di sini sekolahnya sekolah Islam. Ya memang kita kalau buat yatim gratis, duafa semampunya, memang kita bikin berkualitas. Tapi sekolah Islam, apa karena sekolah Islam kita agamanya lain nggak bisa masuk mari?
kita juga nggak mampu Pak. Bukan Bu, maksudnya kita jelaskan. Jadi kalau dia sekolah di sini nanti akan diajarkan nilai-nilai keislaman. Takutnya ibu nanti marah. Ya kan kita jelaskan begitu. Nanti kan ya khawatir ibu tersinggung. Saya kita jelaskan begitu. Nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa sekolah. Ya kan. Ini pendidikannya katanya bagus ya Bu. Pokoknya di sini kelas 6 SD udah bisa berenang. Udah bisa, iya kan, kelas 6 SD udah bisa berenang, bisa bela diri, ya kan, dan dia udah mampu kemudian untuk mandiri, ya kemampuan bahasa dan sebagainya. Ya kalau itu anak masuk, ya kan orang non Muslim Chinese, saya manggilnya Wong Pei Hung, padahal perempuan, ya kelas 1 nggak bisa ngaji, orang non Muslim. Dia datang, ya kalau anaknya si Muslim sebetulnya kan kullu maulidin yuladu ala fitrah, dia masuk gak bisa ngaji. Sampai sekarang belum bisa ngaji karena ikhrohnya belum rapi, udah kelas 3. Temennya anak saya kan kelas 1 hafal sampai Al-Fajr, kelas 2 juz amma kelar, ini kelas 3 juz 29 udah mau rapi, udah sampai Al-Qiyamah. Non Muslim Pak, non Muslim. Quran tuh udah bener banget, kitanya aja. Non Muslim apa udah juz 29 udah mau kelar, baru 2 tahun ngaji aja gak bisa. Kita pada bisa ngaji, Muslim lagi dari kecil, juz 29 gak rapi-rapi. Ngapalin Al-Muluk, An-Naba lupa. Kita hafalin lagi An-Naba, Al-Muluk lupa. Ya kan mau belajar ngapalin Al-Waqi'ah, Al-Muluk mana An-Naba lupa. Aduh, kenapa kebanyakan dosa? Kita nggak mau taubat sih begitu. Imam Syafi'i kan dikisahkan ketika dia lagi ngapal Quran melihat betis perempuan, hilang hafalannya. Kita tiap hari lihat betis, paha, ditipis segala macam. Pantesan nggak hafal. Nah, ada sih yang nggak lupa, kalau lupa kebangetan juga. Ini Quran udah kurang apa benarnya. Makanya Rasulullah kalau sholat nangis Pak. Kita gimana mau nangis? Orang hati kita kotor, dengar Quran, lu ngaji mulu, berisik. Orang ngaji dibilang berisik, ampun. Ya kalau ada orang selawatan, kenceng-kenceng, pakai mic, boleh lah orang protes kali ya. Kenapa ngerinya ganggu orang? Mungkin jangan mic luar, mic dalam lah, ya kan? Tapi kalau orang ngaji Pak, Bapak protes juga, kelewatan Pak. Itu kalau kita dengerin murotal dari masjid, adem. Aduh, apalagi masjidnya ber-AC, lebih adem lagi Pak. Nggak keluar-keluar tuh kan, nungguin AC-nya doang. Itu abang panas ya. Nah, ini sekali kembali ke masalah tadi bahwa kaya nggak bagi punya harta, rumah di ber-AC panas kayak neraka. Orang kaya tuh anaknya nggak betah di rumah, anak nggak betah di rumah udah segitu kayanya. Ke jalan Mahakam, jalan Barito, pada dugem semuanya. Istrinya cantik jelita tapi serasa Dracula. Pak itu bini pada cakep-cakep banget Pak, masih cerai-cerai juga. Ada kita bininya jelek, pesek lagi awet Pak. Iya kan? Nah, ada orang bininya ya Allah, suami istri sama-sama tukang sampah, cari secakep-cakepnya tukang sampah, apa bisa nyaingin Laudia Cynthia Bella? Nggak bisa. Dia tukang sampah udah tua, berdua makan romantis, dorong gerobak makan bareng. Ya kan, lakinya dipijitin pinggir jalan, nyampe di rumahnya bininya nanya, "Abang mau pergi haji nggak Pak?" "Ya, Umi, siapa sih yang mau pergi haji? Ya cuma itu buat mimpi aja buat kita. Yang penting kita ibadah jangan lupa." "Nggak, kalau abang mau pergi haji, alhamdulillah nih, tabungan kita udah cukup." Dibuka Pak, buku tabungannya Pak, ternyata duit yang dikasih istrinya diputar. Nambah nggak? Enggak, puter. Cuma capek doang sih. Nanti ngasih duit ke anak balikin dalam waktu singkat 4 kali lipat. Wah, musyrik begitu, jangan. Enggak, ini beneran, ini bener. Saya kasih dilipat 4 kali lipat. Oh, enggak, musyrik begitu. Nah, dia nabung, dia bisnis, itu tukang sampah. Abang Yarinda jalan duluan. Selantar adek kapan-kapan nyusul. Tuh orang miskin jelek awet Pak. Ini bini udah cakep-cakepnya, diobar waktu muda setengah hati, udah aduh kekasih sejati, cerai juga Pak. Cerai juga.
Ini Nabi nyontohin sama Aisyah, berumah tangga nggak pakai harta nih, tidur di selimut. Kita masih pakai karpet aja berasa sakit. Nabi tidur beralaskan selimut, nggak punya meja Pak. Kita begitu sekarang, ngamuk bini kita. Meja nggak punya, nggak pernah kenyang dengan roti keras, roti lembut. Awet, kenapa? Karena cintanya mencukupkan. Ini kita dapat istri kekasih hati, cantiknya luar biasa. Udah hidup tuh udah kayak di sorga. Kok masih cerai juga? Dapat anak lagi, buah hati, buah cintanya. Harusnya bahagia kuadrat. Udah dapat anak, dapat rumah bertingkat mewah lagi. Kurang apa kebahagiaannya tuh? Udah gitu dapat mobil, tabungan berlimpah, terkenal juga. Itu bahagianya kudunya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cerai Pak. Nafsu kalau dibiarin itu ngerogotin. Yang pertama digerogotin ketika nafsu itu jadi kebahagiaan kita. Nah hadirin sekalian, itu yang terjadi, kehilangan kebahagiaan ketika kita gak yakin sama Allah SWT. Yakin sama Allah, udah 10 menit baru pengantar ini. Jadi kita pengantarnya kita nggak usah tutup. Yakin sama Allah SWT, iya kan? Gimana caranya kemudian ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Mohon maaf, berapa banyak di kita sekarang itu beragama sesuai dengan broadcast. Kalau broadcast, ya kan? Akhirnya kita hidup sistemnya nggak Islami. Sering begitu, ya kan? Apa kata broadcast? Contoh, jangan imunisasi, kata broadcast. Yang menentukan halal haram bukan broadcast, ulama, bukan tukang herba. Masalah kita yang nggak mau imunisasi boleh kan? Ada herba kan? Masalah kita yang nggak mau vaksin boleh, silakan. Tapi jangan kemudian ngomong halal haram kecuali ada fatwanya. Kenapa? Orang yang berfatwa kakinya setaruh di neraka. Kalau dalilnya nggak ketemu, dua-duanya kejeblos. Kalau mau broadcast Pak, kasih tahu nih fatwa siapa, ulama mana, apa MUI Indonesia, Darul Ifta Mesir, apa Lantas Daimah Saudi, ente kakinya mana? Jangan larang anak-anak, jangan katakan tidak kepada anak. Tuh broadcast lagi, anak jangan dibilang tidak Pak, nanti dia nggak kreatif karena terhambat. Kata siapa? Ketika anak kemudian nggak dilarang, guru nggak boleh ngelarang, akhirnya guru salah dikit, noyak dikit kenaham. Akhirnya anak kita bangor-bangor, sombong-sombong melawan orang tua. Guru dilawan, nggak ada sopan santun karena nggak boleh dilarang. Akhirnya anaknya kena sodomi karena nggak dilarang-larang. Kenapa? Anaknya kena narkoba, seks bebas. Ajarkan anak kata larangan, ya bunaya la tusyrik billah. Dari kecil ajarkan kata tidak ke anak. Kembali kepada Islam. Islam udah ngajarin yang benar. Akhirnya ketika di SMP, SMA, dia udah terbiasa punya kalimat pertahanan, defense mechanism. Say no to narkoba, say no to drugs, say no to free sex, say no to LGBT. Dia berani ngomong. Ketika nggak diajarin dari kecil, dia udah terbiasa menolak. Akhirnya tuh anak kena sodomi di sekolahannya. Tapi kalau diajarkan, dia mengatakan tidak pada kejelekan, tidak pada kemaksiatan, boro-boro dicolek, baru kemudian dicium orang yang akan dikenal. Anak kita teriak maling, maling. Karena anak kita berani untuk menolak sesuatu yang gak benar. Kita ajarin anak kita, jangan kata orang, kembali kepada Islam, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan kita rusak. Apalagi feminisme, laki perempuan. Mohon maaf, Islam lebih benar. Islam lebih benar. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, diciptakan laki perempuan. Mana yang lebih mulia? Enggak, laki enggak ada perempuannya, enggak usah ribut. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Disebut waria kan situ? Enggak, waria itu pasti laki atau perempuan. Kalau nggak percaya, dodorin celananya. Kelamin menjelas kecuali ada kelainan, itu masih diobatin. Lain begitu. Kalau kelamin mau jelas, diciptakan laki perempuan. Disebut nggak di situ homreng? Enggak. Maho ada maho di situ? Enggak ada. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa maho enggak ada. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa diciptakan laki perempuan. Laki perempuan beda Pak, derajat bang sama.
Kalau suami, kalau genteng bocor yang naik suami atau istri? Suami kan. Ada kali suaminya nyuruh istri, bang genteng bocor, lu naik. Oh udah kemarin. Itu kan otak bini kita. Ini contoh bahwa Islam lebih benar. Nah, kembali kepada Islam. Dan yang saya ingatkan, kembali ke jalan pulang. Saatnya kita tinggalkan yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka lam tada syai'an lillahi azza wa jalla illa badala qalabi ma ghairlaka minhu. Tidak ada satu hal kita tinggalkan karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Kembali kepada Allah. Riba tinggalin Pak, rezeki masih ada yang lainnya. Ini contoh. Pekerjaan haram tinggalin, pakaian haram tinggalin. Ini kisah. Jadi suatu ketika ada seorang hakim agung zaman tabiin, namanya Kodinu. Orang kaya, pejabat. Dia punya putri yang cantik sekali. Ketika putrinya mencari sang suami, datang anak pejabat, anak pangeran, anak raja, pangeran ngelamar, ditolak. Bapaknya capek, alasan apa lagi nolak? Gak enak sama orang-orang yang ngelamar. Padahal bapaknya menjalankan anak saya siap nikah, siapa ngelamar. Ditolak semua, dia malu juga. Anakku, apa yang kau cari anakku? Semuanya kau tolak. Ayah, aku mencari orang yang bawa takwa di hatinya. Kalau harta kita bisa cari ayah, tapi kalau takwa, ya kan? Ya kalau kita nggak punya harta kita bisa bahagia Pak. Kalau kita nggak punya mobil kita bisa bahagia. Kalau kita nggak punya keimanan bahagianya lewat cara apa? Ayahnya senang tapi bingung. Ini hari begini kita mau nyari yang bawa takwa bagaimana? Tapi kalau itu keinginanmu biarkan. Akhirnya nih bapak kemudian lupa dah, terserah anaknya mau gimana. Yang penting dia tahu dia punya putri yang benar. Walaupun untuk zamannya waktu itu agak aneh. Suatu ketika Kodinu ini jalan ke kebunnya, kebun anggur, orang kaya kebun anggur. Kalau kita kan kebun pare ya, kebun pare atau kebun singkong. Dia kebun melati di situ. Dulu kebun melati dipanggilnya bontai, bontai anak kebun melati. Iya kan? Dan saya dari kebun jeruk dulu pernah dipalakin soalnya. Teman saya dipalakin, saya sih enggak. Teman saya, abang saya dipalakin, ya kan. Pulangnya jalan kaki kebun jeruk. Dia tanya, nah bontai apa? Kebun melati maksudnya. Padahal dulu saya anak Games. Ya, bapak saya dulu di Games. Nah, ini akhirnya dia di kebun anggur. Dipanggil budaknya. Itu budak lebih hina dari pembantu kerja di budak dibeli, tapi sopan, wahai Fulan, ambilkan anggur. Diambil anggur asam. Ya, dia kecewa dong. Tapi baik, maaf, wahai Fulan, jangan yang asam, yang manis. Yang manis dong, yang asam. Diambil lagi, asam lagi. Ya akhirnya nggak sabar juga. Maaf, ente udah berapa lama kerja di sini? 2 bulan Tuhan, 2 bulan. Ente ngapain aja sih di sini? Saya kerja Tuhan, saya ngurusin kebun, bersihin sampah kebun dan nanti nggak bisa bedain yang asam yang manis 2 bulan di sini. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Emang ente nggak jajalin tuh anggur? 2 bulan nggak bisa juga. Apa kata budak tadi? Tuhan, mohon maaf Tuhan. Itu anggur bukan punya saya Tuhan, punya Tuhan. Tuhan belum nyuruh saya, belum ngizinin saya. Saya cuma disuruh untuk bersihkan kebun, ngeberesin kebun. Untuk anggur dan sebagainya bukan tugas saya. Kalau saya makan, kalau nanya, siapa yang bertanggung jawab Tuhan? Kalau kita langsung protes. Ente pembantu sok ngomong, tahu apa sih ente? Ente mana Tuhan sampai? Wah, kalau sekarang kita marah, kalau dia kan, iya, ya benar sih begitu. Ya udah deh, ente jalan. Ada pembantu begitu, bingung, dipanggil supervisor bosnya. Itu siapa? Pak buat Tuhan yang suruh bersihin. Iya, tahu sih dia udah bilang begitu. Itu orangnya begitu. Pak Tuhan, dia mubarok Tuhan. Dari India. Kalau dia jangan diganggu Tuhan. Kenapa? Itu Tuhan, itu budak kita yang paling benar dah. Jangan lagi yang haram, yang nggak jelas, yang subhat ditolak Tuhan. Itu anggur jangan lagi di pohon jatuh kita nggak pungut, kan jatuh kotor. Ya kan di atas sini nggak makan. Dia Tuhan jangan lagi yang haram ibaratnya, yang subhat dia tahan. Yang subhat. Orang yang bisa nahan yang subhat, yang halal kita bakal siap tahan. Yang halal nih,
kita alhamdulillah dapat THR 30 juta, ya kan, lumayan buat beli Nmax ya, ya kan, atau ganti N-Making kan enak juga tuh, ganti N-Making, ya kan, 30 juta. Ibu kita nelpon, alhamdulillah nih, mak udah daftar nih haji, cuma sih masih ketunda, baru bayar DP-nya doang. Mak bayar DP berapa? Gocap. Ya. Jadi bagaimana penting kan daftar dulu. Ya udah gampang mak. Ntar pokoknya uang pangkalnya saya urus dah. Ya berapa? Jangan dikit. Ya ntar separohnya saya urus. Nggak jadi kita beli NS. Yang halal kan NS beli itu juga halal. Tapi kita nggak jadi ya ditahan kenapa? Mak kita mau pergi haji. Nggak penting tuh begitu. Mak kita mau pergi haji. Udah gampang dah sama motor. Kalau yang dulu yang ada kayak dijual ya. Udah mah yang DP separuh saya ketarin. Ntar sisanya insya Allah dalam waktu dekat kita dapat. Itu orang tuh begitu berkah baru tuh begitu. Dia nggak harta nggak terlalu penting, dia nggak hitung-hitungan. Nah dari sekarang ini mubarak Tuhan. Yang haram dia tinggalkan. Ya Allah, gini hari ada orang begitu ya. Itulah Tuhan. Itu yang bikin kita berkah itu. Baik kalau begitu, langsung dicatat. Dia datang ke istrinya, Bu, saya punya calon buat anak kita. Siapa? Mubarak, orang mana? Budak kita, marah bininya. Anak kita anak orang kaya, segitu cakepnya. Masa dikawinin sama budak sih? Apa pangkatnya budak? Mendingan Gojek, lumayan aja. Ada jaketnya lagi, dapat handphone. Wah, kan ibarat kata masa budak sih? Diceritain, bagaimana orang kalau dekat sama Allah baru dicerita. Ini orang dekat sama Allah, meninggalkan yang haram karena Allah. Langsung tuh ibu, Pak kalau jauh itu ibu setuju. Ditawarin ke anaknya, anak orang kaya cantik, ya Allah, cerdas. Ditawarin budak, nggak pakai ngomong lama-lama, diam aja. Kalau diam tanda dia mau, dia nggak jawab diam. Cuma cengar-cengir dia sendiri. Mau. Akhirnya tuh dua orang tadi dinikahkan. Itu mubarak jadi budak paling kaya di situ. Belum kelar, dari mereka lahir seorang anak namanya Abdullah. Karena anaknya Abdullah, bapaknya Mubarak, disebut Abdullah bin Mubarak. Dipanggil Ibnu Mubarak, pemimpin para ulama, jenderal para tabiin di zamannya. Lahir dari budak yang meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang perempuan, seorang ibu yang meninggalkan kemewahan mencari takwa. Jadilah pemimpin umat. Kalau sekarang nggak mampu lagi pemimpin umat lahir, pemimpin umat hadir di zaman ini, bukan karena belum Allah izinkan kehadirannya, karena belum ada di antara kita orang tua yang siap berkorban miskin buat mendidiknya. Belum ada orang yang siap menjadi orang benar untuk mendidik anak-anak begitu. Kalau udah ada orang tua yang siap meninggalkan yang haram, walaupun mesti meninggalkan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala akan lahir pemimpin-pemimpin baru dalam Islam. Ingat bahwa nenek dari Umar bin Abdul Aziz ada seorang anak budak yang meninggalkan yang haram, berjualan dengan mencampur susu dengan air. Ibunya ditolak, ibu nggak boleh mencampur susu dengan air. Bagaimana kalau Amirul Mukminin tahu? Sungguh Umar nggak bakal tahu. Umar nggak tahu ya ibu, tapi Allah lihat, dicatat Umar, ditandain, ditawarkan ke anaknya. Asim bin Umar bin Khattab nikah dengan perempuan tadi. Dari budak tadi lahir seorang anak dipanggil Ummu Laila. Dari Ummu Laila kemudian lahirlah cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika kita tinggalkan maksiat menuju Allah kembali, Allah pandu kita kepada surga, Allah muliakan sebuah bangsa, sebuah kaum. Saatnya kita semua kembali ke jalan pulang, biar hidup kita benar. Capek sama bangsa yang hobinya berebut harta dan kemaruk penjabatan. Ya, waktunya habis. Kalau syukur matahari, sabar bulannya. Kalau iman di sanubari, surga balasannya. Kalau hidup itu perahu, mati dermaganya. Kalau Allah yang kita tuju, insya Allah kita bahagia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'i sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, menarik banget ya. Masih ada waktu 15 menit. Mungkin jemaah sekalian sampai jam 10 kita ya, insyaallah. Silakan, ada yang masih belum ketemu jalan pulangnya. Nah, kayak kita buka sesi tanya jawab, diskusi.
karena juga Ustadz tadi paparannya sangat santai banget. Ya, silakan. Yang ingin bertanya, angkat tangan. Ada? Akhwat. Yang akhwat ada? Panitia akhwat ada surat nggak buat ikhwan ya? Nggak ada pertanyaan maksudnya. Ada yang mau tanya? Cukup? Oke. Silakan. Masuk. Maju dong. Kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upin. Saya menanyakan, bolehkah kita senangi menyanyi itu dengan orangnya orang kafir gitu di luar Islam? Saya boleh nggak kita senangi lagu-lagu beliau? Tapi dia orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya sering Baik, kelihatan kalau dari wajah ya, Ernie Johan, kita udah gak kenal ya. Baik. Kalau sekarang mungkin bukan Ernie Johan kali ya. Kalau sekarang zamannya Ernie Johan udah gak ada apa sekarang Pak. Sekarang zamannya apa? One Direction ya. Baik, sebetulnya bukan cuma artis, pemain sepak bola ataupun kemudian pemimpin, ketika dia kafir hukumnya tetap ulaikahum syarrul bariyah. Kalaupun kita menyukai, sekedar menyukai dengan alasan kebaikan boleh, tapi dengan alasan yang tidak islami, tidak syar'i, alasannya laku, ibaratnya udah kejelekan, jelek wagrat begitu. Kita menyukai orang lain karena kesalahannya. Nggak, gue demen sama dia, kenapa dia kalau maling jago. Dia kalau nipu tuh nggak kelihatan ya, kalau ketahuan nggak nipu namanya. Dia, wah dia mah udah keren. Kita demen sama dia karena dia kalau nyolong rumah orang, itu udah hebat banget lah. Pokoknya kita mulai dikit, motor hilang. Terus kita ngefans karena itu, haram hukumnya. Kenapa? Karena yang pertama karena kekafirannya, yang kedua karena kemaksiatannya. Ya. Sama kalau kita demennya dengan lagu-lagu, apalagi lagunya kurang islami, tentu bukan sesuatu yang boleh kita banggakan dan senangi. Untuk itu mencintai orang lain bukan karena prestasi yang baik, maka jatuhnya nggak boleh. Itu secara umum dulu. Yang kedua, kalau kita menyukai orang lain, agamanya apapun misalnya, karena prestasi yang mubah, maka hukumnya mubah. Dia jago silat secara umum mubah. Kalau dia niatnya jelek, dipakainya jelek jadinya dia haram. Kalau niatnya baik, dipakainya baik, dia jadinya sunnah. Kan begitu. Boleh nggak? Boleh. Kita menyukai orang lain karena prestasinya yang mubah. Apalagi prestasinya prestasi yang islami. Iri. Kenapa? Dia hafal Quran dan dia amalkan. Ngiri, dia berkaya terus dia sedekahkan, bahkan hukumnya sunnah ngirinya begitu. Saat lagu-lagu calon masalah di tahun 70-an, tapi itu sampai umur 10 tahun. Baik. Sampai saat ini masih ada Betul. Sering setel tuh dari Johan. Baik. Nah, ketika kita senangnya lagu-lagu yang lagunya kontennya ini, kontennya pertama ya. Pertama kontennya bagus atau enggak? Kalau secara umum ulama ada yang memang mengharamkan mutlak. Tapi kita misalnya menggunakan ulama yang lebih tanda kutip moderat, lebih mentolerir. Dibolehkan lagu itu ketika kontennya, isinya masih kebaikan. Contoh isi kebaikan misalnya,
Ya isi kebaikan ya, saya nggak bilang lagunya baik atau enggak, isinya kebaikan. Ibuku sayang, ya kan? Adanya nyawa. Kalau saya baca tawaran nggak ngikutin, awas ya. Dia kan gitu. Ibuku sayang, oh itu berbakti jatuhnya, kontennya bagus. Nah kontennya tuh isinya kalau nggak bagus ya tetap nggak boleh. Sebetulnya nggak benar kalau kita dengerin lagu yang kontennya nggak benar. Awalnya kontennya mabuk lagi, ya kan, talak pilu, belum nikah udah hamil 7 bulan. Itu lagu yang nyiptain hobi begitu kali ya. Tapi lagu-lagunya begitu, jelas sudah nggak benar. Pertama lagunya, yang kedua mencintai orang lain karena hal yang nggak benar tetap nggak boleh. Bagaimana dengan orang kafir? Mencintai orang kafir, suka sekedar suka biasa, masih boleh. Tapi ketika kita mencintai, no offense, maka dalilnya innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Kapan? Nanti di hari kiamat. Untuk itu, kalaupun lagunya bagus, saya nggak tahu ada Johan lagunya isinya bagus atau enggak. Kalau lagunya masih bagus segala macam, boleh kita sekedar ya senang doang, dia nyanyi, udah enggak. Kalau ente mencintai Messi berlebihan, hati-hati, ente bersama Messi nanti di hari kiamat. Lagunya gini saat dikala aku. Tadi ketika dia orang kafir tetap nggak boleh menyukainya. Nah kalau konten lagu udah kita bahas, dia non muslim, maka nggak boleh mencintainya apalagi berlebihan. Sekedar mencintai tanda kutip standar karena dia manusia boleh. Karena dia manusia, bahkan menyayangi hewan pun boleh. Nolongin anjing keharusan surga, nolongin anjing, ya kan? Apalagi nolongin teman, ya kan? Teman kita anjing bukan? Apa? Kelakuannya kadang-kadang begitu. Nah, hadirin sekalian, nah kembali. Jadi kalau kita mencintai non muslim, khusus jatuhnya tidak boleh berdasarkan hadis tadi misalnya, karena kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Boleh nggak kita mencintai standar? Boleh, dan kita boleh doakan. Satu-satunya doa yang ulama nggak ada perbedaan kepada orang kafir adalah semoga dia mendapat hidayah. Allah yahdi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasihkan dia hidayah karena kaum nggak ngerti. Kalau dia muslim nggak usah dicintai. Nggak usah dicintai, biasa aja. Jadi boleh nggak sih kita aja? Udah nggak boleh kalau dia non muslim, nggak boleh dicintai. Enggak, atas sekedar lagu lagi pada bengong. Kalau lagunya isinya cinta-cintaan, ganti Pak dengan lagu yang bagus. Cari lagu yang bagus. Kalau lagunya nggak benar, dia melemahkan hati. Jadi akhirnya kita galau Pak, melo-melo. Cari lagu yang nyamin deh Pak. Mas Abi cari yang bagus. Cari lagu yang bagus. Tapi kalau dia orang Islam boleh begitu? Nggak boleh, kalau lagu jelek tetap nggak boleh. Kalau lagunya jelek, mau dia muslim sekalipun tapi lagunya kurang bagus misalnya, dia kan kekasih ke lagu. Lagunya indah-indah saat enak-enak deh, saya tertarik. Saya nggak tahu lagu indah. Lagu indah yang bagaimana maksudnya? Ya, misalnya lagu indah, tapi teman tamu mesra udah jelas maksiatnya. Kekasih ke lagu udah jelas maksiatnya. Kalau misalnya lagunya menjadi duda, masih ada yang boleh indah. Menjadi duda ya? Saya nggak ngerti maksud sini. Ya oke, misalnya kalau lagunya tentang pernikahan, bahkan ulama lebih mentolerir tentang pernikahan. Kita pakai rebana buat kawinan, ulama sangat mentolerir. Oke. Tapi kalau lagunya tadi cinta-cintaan yang galau-galau gitu, ya ditinggalkan Pak, lebih baik ditinggalkan. Cari yang menyemangatin. Kalau kita cintai orang Kristen boleh? Apa coba? Cintai orang Kristen. Mencintai? Kita mau dia boleh nggak tuh? Kalau mencintai kemudian kita nggak berusaha merubahnya, tetap nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita menikahi, kemudian ulama masih membolehkan, tapi statusnya dia akan bisa jadi fasik. Kenapa? Karena kita mencintai orang-orang yang mengatakan Muhammad nggak benar. Kita mencintai orang yang mengatakan Quran nggak benar, Muhammad nggak benar, Islam nggak benar. Kira-kira kalau kita cinta sama orang yang mencela ibu kita, pantas nggak kira-kira Pak? Nggak pantas. Nggak pantas ya?
Nah ini kita mencintai orang yang dia mencela Nabi kita, menghinakan Quran dan lain sebagainya, tetap nggak boleh. Kalau dia Islam kita gimana? Nah, kita suruh masuk Islam Pak. Kita dakwahin boleh. Oh dia, kalau bagi saya pribadi, kalau dia Islam saya, kamu dengan syarat kamu harus masuk Islam. Itu boleh. Nah, itu bagus. Itu cakep kalau gitu. Itu yang saya bilang boleh. Bahwa ketika dia bisa kita arahkan, baru boleh. Kalau nggak bisa diarahkan tadi kata ulama, dia bisa fasik. Kenapa? Dia tinggal dengan orang yang menentang Allah. Makanya ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan tetap laki-laki menikahi non muslim, tapi dengan catatan bahwa dia bisa bawa istrinya menyembah Allah. Kalau enggak, maka dia akan kena tuntutan. Begitu. Kalau kita tinggal menikah dengan orang yang nggak sholat, orang nggak sholat karena dia malas, belum terbiasa, jatuhnya pendosa. Tapi kalau orang nggak sholat karena dia nggak mengatakan wajib, jatuhnya kan kafir. Bahkan apa yang muslim aja, ketika dia nggak sholat karena menganggap sholatnya wajib, ulama menyuruh menceraikan. Bukan karena malas, bukan. Kalau malas masih boleh kita dakwahin. Suami ini malas sholat, masih boleh kita pertahankan, kita dakwahin. Malas orangnya. Tapi kalau suami nggak sholat, gara-gara dia mengatakan sholatnya wajib, maka istri boleh meminta khulu, cerai. Nah, non muslim begitu. Kalau bisa diajak Islam baru bagus. Kalau nggak bisa diajak, nggak boleh. Ini umpama nih saya terjadi umpama. Iya. Bisa aja orang lagi duduk. Oke. Kalau dia tiba-tiba mau, dia non muslim udah mau bapak, dia mau bapak dan siap untuk masuk Islam, bawa kembali Pak. Selama ini saya mengenal cewek, bukan hanya dapat orderan. Iya, kalau dia jadi lah. oke jadi. Kalau ntar udah jadi, bawa kemari Pak, kita patungan beli mahar. Kalau benar dia bisa dibawa bapak masuk Islam, bawa kemari, itu bagus namanya. Udah ya, cukup. Udah. Ya. Waktunya habis ya. Udah. Ya, Cakep. ya, udah. Satu orang aja udah panjang ya. Oke, mungkin sebelum tutup ada closing statement kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan 5 menit ke depan. Sebelum nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi di luar forum bisa ya. Oke, serahkan. Baik, prinsip yang tadi kita sampaikan, inna kalam sayyi'an nilai azza wa jalla illa badala qawbi ma khairul akal minhu. Tidaklah satu hal kita tinggalkan karena Allah, kembali kepada Allah, Allah ganti dengan yang membaik. Dan Allah mengingatkan apa belum waktunya kita untuk kembali khusyuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan cara itulah kemudian Allah memandu kita kembali ke surga. Ingat, aslinya kita bukan dari dunia, aslinya kita bukan dari Indonesia, aslinya kita bukan orang Jawa, Sunda atau Jakarta. Kita aslinya sorga, kita mulia, kita anak cucu Adam yang mulia. Karena kita mulia, jangan hinakan diri kita dengan dosa. Jangan hinakan diri kita. Segeralah kita kemudian mencari dan mengikuti ittiba'us sunnah, mengikuti apa yang Rasulullah sudah ajarkan, wariskan kepada kita. Taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihi malam tadilu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian ikuti tidak akan tersesat, tidak akan nyasar selamanya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita akan mendapatkan surga, bukan cuma di akhirat, kita dapat surga di dunia, surga di hati kita dan surga di keluarga kita. Makanya disebut dengan baiti jannati, rumahku, surgaku. Karena sekarang rumah udah kayak neraka, bahkan buat para penghuninya. Cukup dari saya. Baiti jannati, ingat yang jomblo. Oke, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian kita pada malam hari ini. Sampai biasanya kita jam 10 ini udah closing ya, tapi masya Allah karena pemaparan Ustadz yang detail banget, terus disantai juga,
ngebawa suasana karena keterbatasan waktu terpaksa kita sudahi. Oke, jemaah sekalian oleh Allah, kita ketemu lagi di tanggal 26 Maret 2 minggu ke depan. Dicatat tanggalnya 26 Maret kita ngumpul lagi, insya Allah dengan pemateri dan materi yang menarik, khususnya anak muda. Tapi orang tua juga boleh datang ya. Buat anaknya yang jomblo juga silakan, jangan bawa siapa-siapa ya. Bawa buku, bawa Al-Quran aja buat nyatet. Oke, jangan sekalian oleh Allah, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول